Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 yaitu statistika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Damar Abba Putra Agasta kelas 8A nomor absen 9. Apa itu statistika? Statistika adalah cabang matematika yang mempelajari metode pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran, dan penarikan kesimpulan data. Statistika dibagi menjadi 4 subbab yaitu 1. Data dan pengumpulan data. 2. Penyajian data. 3. Ukuran pemusatan data. 4. Ukuran penyebaran data. Dimulai dari data dan pengumpulan data. 1. Data adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang berupa serangkaian angka, fakta, gambar, dan lain-lain. Menurut sifatnya, data terbagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif terbagi menjadi 2, yaitu data cacahan dan data ukuran. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama, mencatat data dengan lurus. Cara yang kedua, mengumpulkan data dengan menjajah. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi adalah himpunan dari seluruh objek dengan sifat sama yang menjadi sasaran pengamatan atau dijadikan sasaran penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek pengamatan langsung dan dasar dalam penarikan kesimpulan. Contoh, untuk mengetahui tingkat kerapian seragam siswa SMP 1 Garuda, pada hari upacara dipanggil 5 orang untuk dilihat kelengkapan seragamnya. Dari cerita di atas bisa kita ketahui bahwa populasinya adalah seluruh siswa SMP 1 Garuda, serta sampelnya adalah 5 orang siswa. B. Penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi 2, yaitu tabel dan diagram. Yang pertama, tabel. Tabel adalah penyajian data ke dalam bentuk kolom-kolom untuk mempermudah pengelompokan data. Contoh soal, diketahui data nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 8A sebagai berikut. Berdasarkan data di samping, dapat kita ketahui bahwa jumlah siswa yang mendapat nilai 5 adalah 3, jumlah siswa yang mendapat nilai 6 adalah 8, jumlah siswa yang mendapat nilai 7 adalah 7, jumlah siswa yang mendapat nilai 8 adalah 7, jumlah siswa yang mendapat nilai 9 adalah 4, jumlah siswa yang mendapat nilai 10 adalah 1. Yang kedua, diagram. Diagram terbagi menjadi 3 jenis, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. 1. Diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data yang diagramnya berbentuk segi panjang, tegak, atau persegi panjang mendatar. Diagram batang dibagi menjadi 2 macam, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Contohnya, diagram menunjukkan suhu maksimum dan minimum kota A, B, C, D, dan E. Dari diagram di atas ada beberapa informasi yang bisa kita ambil. Misalnya, 1. Suhu tertinggi terjadi di kota E, yaitu 35 derajat Celcius. 2. Suhu minimum kota B sama dengan kota C. 2. Diagram garis. Diagram garis adalah cara menyajikan data dengan menggunakan diagram yang berbentuk garis, di mana garis itu diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Contoh, diagram di bawah ini menunjukkan banyaknya pasien dari Puskesmas Pining. Dari diagram di atas ada beberapa informasi yang dapat kita ambil, misalnya 1. Jumlah pasien paling sedikit ada di hari Kamis. 2. Pasien di hari Rabu mengalami penurunan dibandingkan hari Selasa. 3. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan atau membandingkan besar ukuran data. Contoh, diagram di bawah ini menunjukkan mata pelajaran yang disukai siswa SMP Berjaya. Untuk menghitung banyak siswa yang menyukai masing-masing pelajaran,
dengan membandingkan besar sudut pusat masing-masing juring. Banyak siswa yang menyukai pelajaran IPA ada 10 orang, banyak siswa yang menyukai pelajaran IPS ada 15 orang, banyak siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris ada 10 orang, banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika ada 5 orang. C. Ukuran pemusatan data. A. Rata-rata. Rata-rata hitung dari data didefinisikan sebagai jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya jumlah data. Rata-rata sering disebut rataan, rata, mean, atau rata-rata hitung. Sering diberikan simbol seperti berikut. B. Median. Median didefinisikan sebagai nilai tengah dari sekumpulan data. Setelah data itu disusun atau diurutkan menurut besarnya, median biasanya dinotasikan dengan M. Cara menentukan median dari sekumpulan data adalah untuk data yang banyaknya ganjil, median sebagai nilai tengah. Untuk data yang banyaknya genap, median merupakan rata-rata dari dua yang di tengah. C. Modus. Modus didefinisikan sebagai data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling besar, paling tinggi untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel dari sekumpulan data. D. Ukuran penyebaran data. A. Jangkauan. Jangkauan atau rentangan didefinisikan sebagai selisih antara data tertinggi dan data terendah dari sekumpulan data. B. Kuartil dan jangkauan kuartil. Kuartil adalah nilai atau data yang membagi kelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya menjadi 4 kelompok data yang anggotanya sama. Kuartil terbagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Kuartil bawah, 2. Kuartil tengah, 3. Kuartil atas. C. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah nilai tengah jangkauan. Interkuartil sering disebut dengan semi interkuartil atau deviasi semi interkuartil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih.